Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, saya Indra Gumilar. Dalam kesempatan ini diberi kepercayaan untuk memberikan materi berupa sekolah ramah anak di dalam kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah bagi siswa-siswi SMA 1 Pagaden tahun pelajaran 2020-2021. Pertama-tama ingin saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung bagi siswa-siswi baru yang telah melalui seleksi PPDB, baik itu melalui tahap pertama ataupun dari tahap kedua. Yakinkan bahwa kalian adalah orang-orang yang betul-betul layak, betul-betul pantas untuk menjadi bagian dari keluarga besar SMA 1 Pagaden. Mudah-mudahan memang kalian adalah yang terbaik. Tapi semua itu butuh proses. Masih banyak rekan-rekan kalian yang ingin melanjutkan studi di SMA, khususnya di SMA 1 Pagaden, tapi ketika proses seleksi tidak bisa berhasil. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi buat kalian semua bahwa ternyata kalian memang layak. Itu yang pertama dari saya. Dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai materi sekolah ramah anak, dimana seperti mungkin ketika kalian masuk ke lingkungan SMA 1 Pagaden ada tertera baliho atau spanduk yang bertuliskan SMA 1 Pagaden adalah sekolah ramah anak. Sehingga perlu kalian ketahui bahwa memang di SMA 1 Pagaden kita sudah mendeklarasikan sebagai sekolah ramah anak. Tapi yang menjadi permasalahan adalah apakah kalian semua sudah mengetahui apa itu sekolah ramah anak. Nah, makanya melalui materi ini saya ingin menjelaskan apa itu sekolah ramah anak dan lain sebagainya. Atau mungkin di sekolah kalian sudah menjadi sekolah ramah anak sehingga di SMA 1 Pagaden kalian tinggal melanjutkannya. Oke. Untuk lebih jelasnya kita akan menonton video deskripsi berikut ini. Anak Indonesia adalah harapan bangsa. Setiap anak, baik anak laki-laki maupun anak perempuan, berhak mendapatkan pendidikan setinggi mungkin. Satuan pendidikan atau sekolah memegang peranan yang sangat penting dalam pendidikan anak, karena sekitar sepertiga waktu anak berada di sekolah. Supaya anak-anak dapat belajar dengan baik, sekolah harus mampu menyediakan sarana dan prasarana yang sesuai dengan kebutuhan anak dan menciptakan suasana belajar dan lingkungan yang aman dan nyaman bagi anak dalam wujud sekolah ramah anak. Setiap anak diberi kesempatan untuk terlibat aktif dalam mewujudkan sekolahnya menjadi sekolah ramah anak. Sekolah ramah anak adalah sekolah inklusif yang harus memberikan kesempatan yang sama kepada setiap anak, termasuk anak berkebutuhan khusus. Penataan lingkungan kelas
harus menunjang suasana pembelajaran aktif, inklusif, non-diskriminatif, dan ramah. Kapasitas ruangan harus sesuai dengan jumlah siswa, memiliki pencahayaan dan ventilasi yang baik, serta didukung peralatan belajar yang ramah anak. Di dalam sekolah ramah anak juga disediakan usaha kesehatan sekolah yang berisi fasilitas kesehatan untuk para murid. Selain itu, anak-anak juga diajarkan berperilaku hidup bersih dan sehat, seperti menjaga toilet tetap bersih, mencuci tangan dengan air bersih yang mengalir, minum air matang, dan membuang sampah pada tempatnya. Di dalam sekolah ramah anak, semua pangan dan jajanan yang tersedia harus sehat, tidak mengandung bahan-bahan yang berbahaya bagi kesehatan anak. Sekolah harus memberikan pengetahuan bagaimana memilih makanan, minuman, dan jajanan yang sehat. Sekolah ramah anak dapat dikembangkan menjadi sekolah kejujuran yang mengajarkan nilai-nilai kejujuran kepada anak-anak sejak dini. Sekolah ramah anak juga termasuk Madrasah Insan Cendekia, dikembangkan dengan tujuan untuk meningkatkan akhlak dan budi pekerti anak. Anak juga diajarkan untuk menghormati orang yang lebih tua, seperti ayah, ibu, dan guru. Sekolah berkarakter juga merupakan dimensi sekolah ramah anak yang mengajarkan anak tentang pentingnya memiliki karakter positif, budi pekerti, dan cinta tanah air. Perlu dipastikan, di dalam sekolah ramah anak harus merupakan kawasan tanpa rokok dan bebas nafsa, agar semua anak terlindungi dari ancaman bahaya narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya yang berbahaya bagi kesehatan. Sekolah ramah anak perlu diperlengkapi dengan ruang konseling, ruang kreativitas untuk kegiatan budaya seperti musik, tari, lukis, dan lain-lain, serta tersedianya lapangan olahraga, area bermain, dan tempat ibadah. Sekolah ramah anak juga harus aman bencana, yaitu memiliki standar penanggulangan bencana yang memadai sehingga tidak membahayakan anak-anak yang sedang belajar. Sekolah ramah anak juga merupakan sekolah adiwiyata yang mengajarkan kepedulian anak-anak terhadap masalah pelestarian lingkungan. Sekolah ramah anak juga diartikan sebagai sekolah tanpa kekerasan, yaitu tidak boleh terjadi kekerasan di sekolah yang dilakukan oleh guru, murid, atau warga sekolah lainnya. Semua warga sekolah wajib memberikan perlindungan terhadap anak dari diskriminasi dan tindakan kekerasan dalam bentuk apapun. Sekolah ramah anak adalah sekolah hebat yang membawa anak-anak berprestasi optimal sampai ke tingkat nasional, bahkan sampai ke tingkat internasional. Dengan partisipasi orang tua, wali, lembaga masyarakat, dunia usaha, alumni, dan semua masyarakat, mari kita semua bekerja sama mewujudkan sekolah ramah anak demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas. Dengan sekolah ramah anak, akan tercipta generasi muda andalan bangsa yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia, dan cinta tanah air, mendukung terwujudnya kabupaten dan kota layak anak menuju Indonesia layak anak. Oke, demikian video materi berupa sekolah ramah anak dari saya. Mudah-mudahan melalui video ini kalian bisa mengerti, paham apa itu sekolah ramah anak, sehingga ketika menjadi bagian dari
keluarga besar SMA 1 Pagaden, kalian bisa mewujudkan sekolah ramah anak, di mana sekolah ramah anak bisa mengantarkan kalian menjadikan sekolah sebagai rumah kedua, membuat kalian nyaman, memberikan fasilitas yang terbaik, dari segi kesehatannya juga baik, nyaman, bersosialisasi dengan rekan-rekan, sehingga melalui sekolah ramah anak bisa mengantarkan kalian menjadi siswa-siswi yang terbaik, menjadi lulusan terbaik, mencapai masa depan yang jauh lebih baik lagi. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masa kehamilan, terutama dimulai sejak 1000 hari pertama kehidupan anak, merupakan masa emas, sehingga perlu perhatian khusus. Ibu hamil perlu memeriksakan kehamilannya minimal 4 kali kepada dokter atau bidan. Ibu hamil juga memerlukan informasi yang benar untuk kesehatan diri dan bayinya, serta memperoleh asupan gizi yang cukup dan seimbang. Hal ini penting agar bayi yang dilahirkan sehat dan memiliki berat badan normal. Selain itu, setiap bayi yang dilahirkan harus memiliki akte kelahiran. Tapi, pada sebagian besar ibu hamil yang hidup di bawah garis kemiskinan, yang terjadi adalah sebaliknya. Mereka belum mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai, keterbatasan akses pelayanan kesehatan, dan juga keterbatasan terhadap informasi kesehatan. Dan yang pasti, mereka tidak mendapatkan asupan gizi yang cukup. Akibatnya, anak yang dilahirkan berat badannya di bawah normal. Bahkan, sebagian anak tidak memiliki akta kelahiran. Itulah yang banyak terjadi pada anak-anak seperti Ani. Ani seharusnya mendapat air susu ibu eksklusif 6 bulan pertama, imunisasi dasar lengkap, dan gizi yang cukup dan seimbang. Tetapi karena kondisi ekonomi keluarga Ani yang buruk, kesemuanya itu tidak diperoleh Ani. Ditambah lagi dengan tidak tersedianya sanitasi dan air bersih yang memadai, sehingga Ani menjadi anak yang rentan terhadap penyakit. Semua itu pada akhirnya mempengaruhi tumbuh kembang Ani. Tak heran